Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hayim Fatmawati dengan NIM 2018-12231 dan saya Dwi Indah Purnamasari 2018-12232. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan berbasis komputer, terdapat 2 tugas. Yang pertama yaitu melakukan analisis horizontal, analisis vertikal, analisis rasio, dan analisis tren pada laporan posisi keuangan dengan perbandingan tahun lalu. Di sini kami memilih perusahaan PT Mulia Boga Raya. Tugas yang kedua yaitu melakukan uji duplikasi data dan menemukan berapa banyak nomor nota yang duplikat atau ganda minimal 50 faktur. Lakukan analisis jumlah record dan total file pada file laporan faktur. Lakukan analisis horizontal, analisis vertikal, analisis rasio, dan analisis tren pada laporan posisi keuangan PT Mulia Boga Raya. Untuk mencari analisis horizontal, yang pertama kita lakukan pada bagian aset. Letakkan kursor pada sel F10. Setelah itu kita ketik rumus sama dengan kurung buka. Arahkan kursor pada B10 dikurangi dengan E10 kurung tutup dibagi E10. Klik Enter. Setelah itu, klik dan drag sampai jumlah aset. Untuk mengisi sel secara otomatis. Lalu kita ubah ke dalam persen. Selanjutnya, kita lakukan langkah yang sama pada bagian liabilitas. Letakkan kursor pada F36. Ketik rumus sama dengan kurung buka. Arahkan kursor pada B36 dikurangi dengan E36 kurung tutup dibagi E36. Klik Enter. Setelah itu, kita klik dan drag sampai total liabilitas. Hal ini dilakukan untuk mengisi secara otomatis sampai total liabilitas. Setelah itu kita ubah ke dalam persen. Selanjutnya, pada bagian ekuitas, letakkan kursor pada sel F82. Setelah itu, kita ketik rumus sama dengan kurung buka, letakkan kursor pada B82 dikurangi dengan E82 kurung tutup dibagi E82, klik Enter. Setelah itu, kita klik dan drag sampai total ekuitas. Lalu kita ubah ke dalam persen. Untuk mencari analisis vertikal, yang pertama kita lakukan pada bagian aset. Letakkan kursor pada sel 10, ketik rumus sama dengan
arahkan kursor pada B10 dibagi tanda dolar, huruf B, tanda dolar lagi, angka 31. 31 ini ada pada sel 31 yaitu total aset. Setelah itu klik enter. Lalu klik dan drag ke bawah sampai total aset tidak lancar. Hal ini gunanya untuk mengisi secara autofill sampai sel C30. Setelah itu kita ubah ke dalam persen. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada liabilitas. Letakkan kursor pada sel 36. Ketik rumus sama dengan arahkan kursor pada B36 dibagi tanda dolar B, tanda dolar lagi, angka 66. Angka 66 ini yaitu total liabilitas. Setelah itu kita klik enter. Klik dan drag sampai total liabilitas jangka panjang. Setelah itu kita ubah ke dalam persen. Selanjutnya, pada bagian ekuitas, letakkan kursor pada sel C82. Ketik rumus sama dengan arahkan kursor pada B82 dibagi tanda dolar, huruf B, tanda dolar, angka 88. Angka 88 ini merupakan total ekuitas. Setelah itu kita klik enter. Lalu klik dan drag ke bawah sampai imbalan kerja. Hal ini untuk mengisi secara autofill sampai sel 87. Setelah itu kita ubah ke dalam persen. Selanjutnya yaitu analisis rasio. Untuk analisis rasio, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu pertama kita letakkan kursor pada sel G7, kita ketik rasio keuangan. Kemudian pada sel G10, ketik rasio lancar. Kemudian pada sel G11, ketik rasio cepat. Selanjutnya, sel G12, ketik rasio kas. Pada sel G13, ketik rasio debt to equity. Kemudian pada sel G14, ketik rasio debt to aset. Nah, untuk mencari rasio lancar, maka kita menuliskan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar, yaitu dengan ketik rumusnya pada kolom H10 sama dengan kurung buka B10 ditambah B12 ditambah B13 ditambah B15
ditambah B16 ditambah B17 ditambah B19 ditambah B20. Kemudian kurung tutup dibagi dengan kewajiban lancarnya, yaitu kurung buka dulu B38 ditambah B39 ditambah B42 ditambah B43 ditambah B46 ditambah ditambah B50 ditambah B51. Kemudian kurung tutup. Lalu kita klik. Nah, ini merupakan hasil dari rasio lancar. Kemudian untuk rasio cepat rumusnya sama dengan rasio lancar, hanya saja dalam rasio cepat persediaan tidak diikutkan dalam perhitungan. Jadi kita ketik rumusnya pada kolom H11 sama dengan kurung buka B10 ditambah B12 ditambah B13 ditambah B15 ditambah B16 ditambah B19 ditambah B20. Kurung tutup dibagi dengan kewajiban lancarnya, yaitu kurung buka B38 ditambah B39 ditambah B42 ditambah B43 ditambah B45 ditambah B46 ditambah B50 ditambah B51. Kemudian kurung tutup, klik. Nah, hasilnya yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk rasio kas, kemudian perhitungan rasio kas. Rasio kas dihitung dari kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Maka kita tuliskan rumus pada sel H12 sama dengan kurung buka B10 dibagi dengan kewajiban lancarnya, yaitu B38 ditambah B39 ditambah B42 ditambah B43 ditambah B45 ditambah B46 ditambah B50 ditambah B51. Kurung tutup, kemudian diklik. Ini merupakan hasil dari rasio kas. Kemudian untuk perhitungan rasio debt to equity,
dari total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Maka kita ketik rumus pada kolom H13 sama dengan B66 dibagi dengan B88. Kemudian kita klik. Setelah itu menghitung rasio debt to asset. Rasio debt to asset perhitungannya dari total liabilitas dibagi dengan total aset. Maka kita masukkan rumus pada kolom H14 sama dengan B66 dibagi dengan B31. Kita klik. Nah, ini merupakan hasil dari rasio debt to asset. Selanjutnya, kita menghitung analisis tren. Merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis kenaikan atau penurunan komponen laporan keuangan pada tahun 2019 dibanding dengan tahun 2010. Langkah-langkah untuk menganalisis tren yaitu kita letakkan kursor pada kolom I7, kita tulis terlebih dahulu analisis tren. Selanjutnya, letakkan kursor pada I10, lalu masukkan rumus sama dengan kurung buka B10 dikurangi dengan E10, kemudian kurung tutup dibagi dengan E10. Kemudian klik. Setelah kita klik, kita drag sampai dengan total liabilitas. Setelah itu, kita letakkan lagi kursor pada I82. Kita masukkan rumus yang sama dengan B82, ulangi, sama dengan kurung buka B82 dikurangi dengan E82 kurung tutup dibagi dengan E82. Kemudian kita klik, kita drag sampai ke bawah sampai ke total ekuitas. Nah, setelah itu kita ganti dengan persentase. Ini merupakan hasil dari
Analisis tren. Selanjutnya yaitu analisis uji duplikasi. Analisis uji duplikasi yaitu untuk melihat apakah ada data yang duplikat atau tidak. Teknik pendeteksian untuk duplikasi adalah dengan melakukan remove data duplikat. Langkah-langkah untuk melakukan uji duplikasi yaitu yang pertama kita letakkan kursor pada sel G1, kemudian kita drag ke bawah sampai akhir data. Setelah itu kita klik menu data, kemudian klik remove duplikat, lalu muncul jendela remove duplikat warning. Pada jendela tersebut terdapat dua opsi. Yang pertama, explain the selection, dan yang kedua, continue with the current selection. Kita pilih opsi yang kedua yaitu continue with the selection current. Kemudian pilih remove duplikat. Setelah itu muncul lagi jendela remove duplikat. Pada kolom tersebut kita checklist pada data M0 yang telah kita drag tadi, kemudian kita klik OK. Kemudian muncul jendela yang bertuliskan no duplicate value found. Artinya data tersebut pada nomor yang telah kita drag tadi tidak ada yang duplikat. Kemudian kita klik OK. Untuk mencari jumlah record dan total field pada laporan faktur, yang pertama kita mencari jumlah record. Klik dan drag pada sel S1 sampai akhir sel. Setelah itu, untuk melihat jumlah record, kita bisa melihat pada status bar kanan bawah, di mana ada tulisan count sama dengan 51. Dengan sorot kolom E, terlihat bahwa jumlah record adalah 51, di mana jumlah ini termasuk baris pertama, sehingga jumlah record sebenarnya adalah 50. Untuk mencari total field, pada laporan faktur ini terdapat dua field yang ada di dalam file laporan faktur, yang merupakan file numerik, yaitu nominal dan quantity, yang akan kita lihat jumlahnya. Untuk melihat jumlah total dalam field tersebut, kita klik kolom C dan drag sampai bawah. Lihat status bar paling kanan bawah. Di sini terlihat bahwa jumlah nominal adalah sebesar 8.386.503.220 rupiah, dengan rata-rata sebesar 167.730.064,4 rupiah, di mana jumlah didapat dari jumlah total dibagi dengan field yaitu sebesar 51. Untuk field quantity, lakukan langkah yang sama seperti mencari jumlah total untuk nominal, yaitu kita klik pada sel F1 dan sampai bawah. Di sini terlihat bahwa jumlah total adalah sebesar 13.400 dan jumlah field yaitu 51, sehingga jumlah rata-rata quantity adalah 268. Demikian penjelasan dari kami mengenai tugas UTS, yaitu tentang yang pertama analisis horizontal, analisis vertikal, analisis rasio, analisis tren pada laporan posisi keuangan, dan uji duplikasi pada laporan faktur, serta analisis jumlah record dan total field pada laporan faktur perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.